Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali, sahabatku. Malam hari ini kita kembali beraktivitas di tempat mencari rumput. Untuk teman-teman mungkin yang sudah biasa mengikuti channel ini, tentunya video-video yang kita bagikan di sini adalah tentang aktivitas kita berternak di desa, di mana kita sekarang ini memanfaatkan potensi yang ada di tempat kita di sini. Jadi karena di pedesaan tentunya banyak ada usaha bertani, maka kalau limbah yang ada di hasil dari pertanian itu adalah limbah rumput, ya seperti ini rumput hijauan ini kita manfaatkan untuk kita jadikan pakan ternak sapi. Ya, di sini tempat kita mencari rumput ya. Jadi sambil kita beristirahat, tentunya kita tetap membagikan informasi kita kepada teman-teman, para subscriber dan juga para sahabat yang sama-sama penghobi berternak sapi, khususnya berternak sapi Bali. Jadi kita akan bawa rumputnya ini ke kandang sapi kita. Ya, ikuti terus ya keseruan kita di malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya. Ini perjalanan kita keluar dari tempat mencari rumput dan kita menuju ke tempat kandang sapi kita. Di sini kita merawat sapi. Ini kita tadi mesin pemotong kita pakai ya, mesin potong rumput. Di sini kita merawat sapi pedetan, sapi pengemukan ya. Jadi sapinya itu sapi pejantan. Jadi kita membesarkannya di sini dekat dengan tempat kita mencari rumput. Nah, seperti sekarang ini saat-saat hari raya Idul Adha, mungkin teman-teman ya, para peternak sudah banyak yang mengirim sapinya, besar-besarnya. Otomatis kita sebagai petani peternak sapi akan kembali mencari bibitan, mencari pedetan. Ya, kalau kita di Bali, kita cuma bisa merawat sapi Bali saja, karena kita ketahui sapinya di sini cuma boleh kita kembangkan sapi Bali. Ya, seperti ini perjalanan kita, sahabat. Ya. Ini banyak, ada rumput gajahan juga ada. Ya. Ini suasana malam di kandang sapi pengemukan kita. Oke. Aduh. Sambil bersiap sebentar. Jadi kembali kita berbagi informasi tentang usaha kita merawat sapi pengemukan. Jadi kalau teman-teman yang tentunya sudah biasa yang memilih bakalan pedetan, bagaimana yang bagus, tentunya sesuai dengan kemampuan kita memilih dan juga kemampuan modal kita. Tentunya kalau kita memilih bakalan itu akan menentukan harga lebih mahal lagi. Kalau sapinya super itu harganya akan lebih mahal lagi, itu akan berimbas nanti saat kita menjualnya, karena terlalu mahal tentunya juga mempengaruhi ya. Walaupun seperti itu, tentunya kita juga harus berusaha memilih sapi itu yang bagus ya,
karena kita ketahui sapi yang bagus itu akan menentukan tumbuh kembangnya. Jadi kita usahakan sapinya itu apa ya, ciri-cirinya matanya cerah, hidungnya berair, bulunya kalau seperti vedetan ini masih warnanya merah bata, dan tentunya itu nanti setelah berumur 2 tahun nanti baru dia akan berubah ya. Ini sudah lehernya ini sudah warna kehitam-hitaman seperti ini ya. Nanti kalau sudah besar ini akan berubah. Jadi kawan-kawanku, tentunya kita memilih sapi itu memang sih banyak orang yang pilih-pilih sapi supaya mendapatkan sapi yang bagus. Nah, pengalaman kita di sini, ya, kita memilih sapi itu sesuai dengan sapi yang ada tentunya, karena walaupun kita mencari yang bagus yang ada seperti ini ya, yang penting sapinya sehat, bentuk tubuhnya proporsional, tidak ada cacat, ekornya itu hitam, tanduknya ada, yang penting standar, yang penting nanti kita rawatnya itu maksimal. Jadi kemungkinan besar kita akan setelah kita di tempat kita itu kita rawat dengan maksimal, tentunya hasilnya akan lebih maksimal lagi, apalagi kalau sapinya itu super ya. Tapi seperti tadi kita bilang, sapi yang super itu akan lebih mahal lagi, bisa lagi 1 juta selisihnya. Itu akan berdampak nanti kalau kita menjual sapinya ya. Nah, pengalaman kita ini, kita usahakan memilih sapi itu sehat, sempurna ya, tidak kekurangan apapun, kakinya tegap, bulunya bagus ya, seperti ciri-ciri pada umumnya. Tentunya itu akan kita rawat dengan maksimal. Nah, setelah perawatan itu nanti itu kita akan mengetahui, walaupun sapinya standar, dengan perawatan maksimal tentunya hasilnya juga maksimal juga. Nah, kita bukannya tidak percaya dengan bibit yang super itu, seperti yang tadi kita bilang itu ya, harganya itu akan berbeda. Nanti kalau kita jual ya seperti itu aja, sama. Kalau sudah gemuk itu beda harganya, apalagi kalau ditimbang ya sama beratnya, tentunya itu akan berdampak dengan keuntungan kita. Jadi kita kemarin pilih sapi ya, kita utamakan di tempat kita di sini, keuntungannya itu ya memilih pedetan di tempat kita di sini sekitaran kandang kita. Pertama, biaya transportasinya kosong, jadi tidak memerlukan biaya transportasi. Kalau kita beli ke pasar hewan nanti minimal 200 kita kena 1 ekor, karena jauh tempat dari sini ya. Minimal ya 1 mobil itu 200, mungkin 100 itu juga akan menambah pengeluaran kita. Selain itu, keuntungan kita memilih sapi di tempat kita di sini, sapinya sudah kita ketahui pakannya, sukanya makan apa. Tentunya kalau sapi yang di sini kan sudah